Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FF Osaka Philmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman eksposisi 2 Korintus 13 yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Stano Kaletan dari Bandung. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Ibu Mike Imbar dari Manado untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa selagi kami masih hidup, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menolong kami pada malam ini. Kami yang berada di berbeda-beda tempat tetapi disatukan dalam satu jaringan Zoom, dan di dalam satu roh kami akan tunduk kepada firman-Mu. Bukakan hati kami, telinga rohani kami, supaya firman Tuhan itu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur dan boleh menghasilkan banyak buah. Tuhan memberkati hamba-Mu yang malam ini akan menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh ya Tuhan terus berjalan maju di tengah-tengah kepenatan dunia ini dengan berlandaskan kepada penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Mika untuk Sama-sama. hambanya Pastor Stano Kaletan. Waktu kami berikan. Silakan Pastor Baik, Stano. baik. Ya, shalom. Terima kasih Ibu Ayu. Shalom semuanya, Pak Freddy, semuanya, Pak Herman, semuanya yang kasih Tuhan. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu eksposisi di dalam 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ya, terima kasih dalam segala kesibukan menjelang Natal banyak sekali, tetapi saya berharap saya bisa menyampaikan apa yang ingin penulis katakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 1 ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya ya setiap babak terakhir atau apapun juga, pasti di saat-saat terakhir itu ada sebuah penekanan atau kesimpulan yang disampaikan. Nah, saya ingin membahas juga tentang beberapa hal yang ingin disampaikan di dalam 2 Korintus 13 ini, khususnya di dalam babak terakhir. Nah, Paulus ingin memberikan kesimpulan tentang ketidaktaatan dan ketidakjujuran di tengah jemaat Korintus. Dan teguran ini membuat sebagian jemaat Korintus mempertanyakan juga otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Itu tercatat di dalam ayat 3. Sehingga Rasul Paulus ini harus membuktikan kebenaran bahwa dirinya ini adalah seorang rasul. Ya tentu Rasul Paulus di dalam ayat 5 dan 6 ini meminta nasihat. Engkau tidak apa-apa mempertanyakan, tetapi mari ujilah hatimu sendiri. Apakah engkau benar-benar beriman percaya kepada Kristus atau tidak? Nah, apakah kehidupan mereka juga selaras dengan kekristenan yang Yesus kehendaki? Itu tercatat di dalam ayat 8. Tetapi semua tujuan daripada Rasul Paulus ini kepada jemaat Korintus ini memberikan pemahaman dengan satu tujuan supaya mereka bersatu dan menjadi sempurna. Dalam arti kata terjadi sebuah transformatif di antara kehidupan mereka, jemaat di Korintus. Dan mendorong jemaat Korintus ini untuk memiliki damai, saling mengasihi, hidup dengan Tuhan. Nah, Paulus menasihatkan mereka untuk memperoleh kasih karunia daripada Yesus Kristus. Maka Paulus menekankan, ujilah dirimu
untuk membangun kerohanian mereka dengan satu tujuan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi ingin membangun kerohanian mereka. Itu tercatat di dalam ayat 10. Nah, mari kita belajar tentang apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, pokok pembelajaran yang ingin Rasul Paulus sampaikan adalah ini sebagai sebuah nasihat, tetapi sebuah teguran yang cukup tegas tetapi lembut, ya, buat jemaat Korintus untuk memeriksa diri mereka sendiri. Nah, ini penting di dalam 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 4 ini untuk kita pahami. Maka itu saya ingin membacakannya, ya. Nah, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain yang telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi sekarang, pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, karena kamu ingin sebuah bukti. Baik, maka bahwa Kristus berkata-kata dengan perantara aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu, karena sekalipun ia telah disalibkan karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dia untuk kamu karena kuasa Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berbicara tentang sebuah tantangan Rasul Paulus. Saudaraku, kita tahu bahwa di dalam jemaat Korintus ini mempunyai satu tantangan, persoalan yang begitu kompleks yang dihadapi oleh Paulus dibandingkan dengan jemaat yang lain. Sehingga Paulus ingin mengatakan satu hal peringatan untuk mereka bertobat. Dan Paulus ingin menyampaikan kewenangannya sebagai seorang rasul. Jadi di dalam ayat 1 dan 4 ini, Paulus menegaskan akan bertindak tegas jika memang harus dia lakukan. Nah, di dalam ayat ini, kita tahu, ini adalah kedatangan Rasul Paulus yang ketiga di jemaat Korintus. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, problematiknya sangat kompleks di antara jemaat itu. Dan Paulus berusaha untuk menyelesaikan persoalan tantangan itu. Tetapi Paulus sadar untuk menyelesaikan itu diperlukan 2 atau 3 orang saksi setiap perkara yang harus ditegakkan jika ingin sah dalam penyelesaian. Sebuah ketegasan, aku tidak akan menyayangkan pada saat aku datang lagi, saat ia datang untuk ketiga kalinya. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, kenapa kok dia begitu tegas untuk menyatakan bahwa aku tidak menyayangkan pada saat aku datang untuk kali kedua. Nah, saudaraku, ini punya problematik ketika Paulus pada kunjungan kedua, dia sepertinya datang. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 1 dan 4. Tetapi ketika dia sampai, dia melihat sebuah persoalan, perselisihan yang begitu luar biasa. Nah, dia menganggap pada waktu kedatangannya, kalau dia datang, ini akan membuat menjadi sebuah problem yang lebih parah lagi. Dan dia tidak mau untuk menyakitkan. Maka itu dia kembali lagi. Nah, dengan kembalinya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka. Sedangkan pada waktu itu di tengah-tengah mereka banyak pengajaran-pengajaran dari rasul-rasul palsu. Ya, jadu perselisihan yang mereka hadapi, pertikaian antara golongan saling memfitnah. Nah, dengan keberadaan Rasul Paulus itu kembali, seakan-akan membuktikan bahwa tuduhan itu adalah benar.
Dan sebelumnya pun disampaikan bahwa Paulus ketika datang ke Korintus hanya untuk mencari keuntungan. Ini problem. Nah, persoalan inilah yang harus dibuktikan oleh Rasul Paulus. Ya, nah terutama jemaat-jemaat yang ingin mencari bukti tentang kerasulan Paulus, ya, tentang otoritasnya Paulus. Nah, hal ini didasari atas kunjungan yang kedua ini. Dan bagi Paulus itu sangat menyakitkan. Maka itu dia berusaha untuk mengklarifikasi tentang hal itu di kedatangan ketiga. Nah, dalam kunjungannya ke jemaat Korintus, saya kembali lagi flashback. Jemaat Korintus itu adalah dibangun, didirikan oleh Rasul Paulus. Di mana Paulus tinggal 1,6 bulan atau 1 tahun setengah. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 11. Nah, di dalam kunjungan kedua, seperti saya katakan, kunjungan yang kedua ini sangat menyakitkan bagi dia. Ya, 2 Korintus 2 ayat 1 sampai 4. Nah, di dalam kunjungan yang ketiga inilah Paulus ingin membuktikan tentang pandangan mereka itu adalah salah dan ingin membuktikan bahwa dirinya adalah melakukan sebagai sebuah otoritas, sebagai seorang rasul, dan ingin menasehati dia atau ingin merubah pemikiran pandangan dia. Nah, atas pernyataan inilah Paulus berkata, aku memerlukan 2-3 orang saksi untuk menyelesaikan perkara ini sah. Dan ungkapan firman ini dia ambil di dalam Ulangan 19 ayat 15. Dikatakan gini, di dalam Ulangan 19 ayat 15, aku satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan. Ya, apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara ini tidak disangsikan. Jadi memang Paulus mempersiapkan sebelum mereka menegur, Paulus mempersiapkan 2-3 orang saksi. Nah, kedua orang saksi ini adalah kesaksian dari rekan-rekan sepelayanan yang mungkin juga ada dari jemaat Korintus. Nah, inti dari kutipan inilah ini memberikan ketegasan kepada jemaat Korintus bahwa tuduhan yang disampaikan itu adalah tidak benar. Dan juga memberikan nasihat kepada jemaat Korintus. Jadi, pada saat kunjungan yang ketiga ini, Paulus bukan sebagai seorang penyidik, ya. Dia bukan seorang penyidik, tetapi seorang yang memberikan otoritas, yang mempunyai otoritas, dan dia ingin membuktikan, jika aku datang lagi, aku tidak akan menyayangkannya. Tentu saudaraku ini sebagai seorang hakim, atau yang memiliki otoritas. Nah, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, keberadaan Rasul Paulus ini ditentang, dipertanyakan oleh jemaat Korintus, sebagian jemaat Korintus. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 3, dikatakan, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata dengan perantara aku tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah kamu. Nah, saya ambil sebuah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, karena kalian akan mendapatkan bukti bahwa kalian ingin Kristus benar-benar berbicara kepada saya, kalau Kristus itu bertindak terhadap kalian, ya, bahwa ia tidak bertindak lemah-lemah, sebaliknya ia akan menunjukkan kuasanya kepada kamu. Nah, pertanyaan tentang keaslian dan keotoritasan ini, bahwa ini dipertanyakan kalau kita kembali kepada ayat 2 Korintus 11 ayat 5, memang berbicara tentang kesangsian, tentang pribadi dari Paulus, tentang kerasulannya. Maka itu Paulus berkata, di dalam 2 Korintus 11 ayat 5 dikatakan, tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang. Jadi sangat jelas, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya. Dan dia membandingkan dengan rasul-rasul. Maka dengan jelas sekali bahwa yang menjadi pertanyaan kesangsian adalah kerasulan daripada Paulus. Dan Paulus menjawab tentang dirinya kepada penentang. Jika mereka ingin melihat
baik, aku akan nyatakan. Akan banyak kuasa yang aku akan sampaikan. Dan aku datang dengan kuasa Allah dalam sebuah teguran. Jadi dia memastikan aku akan buktikan kerasulanku dan apa yang ingin aku sampaikan itu berdasarkan teguran bahwa aku akan membersihkan persoalan di dalam jemaat Korintus. Nah, jadi Paulus ingin membuktikan itu dengan sebuah teguran. Maka itu saya melihat daripada pembelaan Paulus tentang tertuang di dalam 2 Korintus 12 ayat 11 dan 21. Nah, saudaraku, saudara bisa lihat 2 Korintus 12 ayat 11 21, tetapi saya ingin menyampaikan secara inti dari ayat 2 Korintus 12 ayat 11 21 ini Paulus ingin berbicara. Ya, dikatakan dia mengungkapkan, aku ini seorang rasul dan kerasulanku itu tidak kalah dengan orang yang lain. Ya, seperti orang-orang yang lain. Dan aku sudah melakukan hal-hal yang ajaib-ajaib. Kuasa-kuasa, mujizat-mujizat. Bahkan keyakinanku bahwa aku pernah berjumpa dengan Kristus sebagai bukti kerasulanku. Cuma tugasnya, aku bukan sebagai rasul pemberitaan Injil kepada orang Yahudi, tetapi kepada non-Yahudi. Dan kamu tahu bahwa aku datang kepadamu sekarang karena aku mengasihi kamu. Tidak ada hal lain. Tidak hal untuk mencari keuntungan. Tidak ada untuk menyombongkan diriku. Tidak. Tetapi satu tujuan bahwa aku mengasihi kamu. Supaya kamu mengalami sebuah transformatif. Dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Tanpa keuntungan apapun. Aku buktikan ketika aku datang kepadamu dengan tidak memakai biaya apapun juga. Aku tanggung sendiri biaya yang aku tanggung. Tetapi semuanya itu aku buktikan karena aku mengasihi jemaat di Korintus. Ya, jika engkau ingin tahu, baik, engkau akan melihat kuasa Allah yang bekerja di dalam diriku dan aku akan membuktikan di dalam teguranku. Nah, pada saat aku akan menegur kamu, aku khawatir. Paulus katakan, aku takut. Karena ini akan membuat kamu menjadi malu. Mungkin ada yang panas hati, akan menimbulkan fitnah memfitnah, hasut mempasut, akan menjadikan kacau. Ini yang membuat aku menjadi takut seperti yang dialami di dalam perjalanan yang kedua. Tapi karena kamu ingin membuktikan, maka yang ingin kusampaikan, itu kamu jangan kaget. Aku bisa mengungkapkan tentang keberadaan jemaat Korintus secara transparan tentang bagaimana perselisihan, kehidupan percabulan, perkataan kotor dan bohong, perkataan yang tidak pantas. Tapi tujuanku itu bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi aku ingin membangun kehidupan rohanimu menjadi baik. Tetapi kalau itu terjadi, itulah yang membuat aku sedih dan menangis. Nah, inti daripada apa yang disampaikan oleh 2 Korintus 12 ayat 11 dan 21 itu demikian. Dan Paulus mengingatkan bahwa teguran ini pada dasarnya Paulus hanya ingin menegaskan, mengungkapkan keberadaan iman mereka, jemaat Korintus. Nah, itu bisa dibuktikan melalui bukti daripada bagaimana fungsimu sebagai pelayan Kristus. Ya, bukti pengaruh Kristus ada di dalam kehidupanmu hanya melalui pelayanan jemaat Korintus sendiri di dalam gereja. Yang kedua, Paulus ingatkan, transformasi perubahan yang terjadi di dalam kehidupan pribadimu, komunitas jemaat itu hanya bisa terjadi jika engkau memeriksa dirimu. Ujilah dirimu, periksalah dirimu, kerohanianmu, supaya mereka dapat menentukan benar enggak bahwa kerohanian itu mereka terisi dengan iman percaya kepada Kristus.
Maka itu Paulus berkata, selanjutnya saudaraku, di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 10. Ya. Nah, ini adalah isi daripada semua yang disampaikan. Saya akan bacakan, coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian benar-benar hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Saya harap kalian menyadari bahwa kami bukan orang yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah semoga Ia mau menolong kalian untuk tidak berbuat salah. Bukannya untuk menunjukkan bahwa kami memang cakap menggunakan tugas, tetapi supaya kalian melakukan apa yang Allah kehendaki. Biarlah nampak kami gagal, tidak mengapa, sebab kami tidak dapat berbuat sesuatu pun yang bertentangan dengan kebenaran. Dan kami harus menuruti kebenaran. Nah, saya singkat saja supaya saya bisa mengupas di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, di dalam ayat ini, untuk membongkar teguran itu, maka Paulus sebetulnya dia ingin menegur dengan keras, tetapi dia mulai dengan lembut juga. Mari, ujilah dirimu. Ya. Nah, ujilah dirimu ini satu pertanyaan, satu ajakan kepada mereka. Sebelum aku menegur, ujilah dirimu. Ya. Cobalah kamu uji dirimu, apakah kamu benar-benar percaya kepada Kristus atau tidak. Ya. Apakah kamu yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam kamu? Ini di dalam ayat 5. Nah, Paulus meminta jemaat Korintus itu mempertimbangkan. Dia ajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang serius. Sekalipun dia datang sebenarnya ingin menegur mereka, kalau perlu aku akan tegur dengan tegas. Tetapi Paulus banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan hal itu. Ya, apakah kamu sungguh-sungguh seorang Kristen yang percaya atau tidak? Supaya kamu tahan uji. Nah, itu yang diajukan. Nah, apakah engkau melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Itu di dalam ayat 7. Nah, memang saudaraku, kita jujurlah, ya. Seringkali kita mudah menilai orang, tetapi kita tidak pernah menguji atau mengenali diri sendiri. Nah, itu masalahnya yang terjadi ya di dalam jemaat Korintus. Dan itu pun juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh, ya, mereka mempertanyakan keberadaan Rasul Paulus, tetapi mereka lupa tentang keberadaan sendiri yang kotor, cabul, yang berdosa, penyembahan berhala, perselisihan di antara mereka sendiri. Itu yang terjadi. Ya. Nah, Paulus ingin katakan, mari periksalah dirimu sendiri. Kalau kamu memeriksa diri, menyerahkan diri kita untuk diperiksa atau diselidiki, maka Roh Kudus, Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, benar atau tidak benar, manusia sering melakukan hal itu. Tetapi Paulus katakan, ayolah periksa dirimu sendiri. Nah, saudaraku, saya mengambil contoh Roma 3 ayat 10. Ya. Alkitab mengatakan, seperti tertulis di dalam Alkitab, tidak seorang pun yang benar. Hal itu pengakuan bahwa memang, tetapi untuk mengakui tentang kebenaran, mari kita uji keberadaan kita. Nah, seringkali kita berbohong. Itu yang terjadi. Dan Allah tidak pernah berbohong. Maka itu Roma 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, tetapi bagaimanakah kalau seorang Yahudi bisa setia? Apakah karena Allah itu tidak setia? Tentu tidak. Sebab jelas Allah selalu benar. Walaupun setiap orang berbohong, tetapi Alkitab mencatat hendaklah engkau terbukti benar apa yang engkau ucapkan, dan engkau memang menang pada waktu engkau dihakimi. Nah, ini sebagai sebuah contoh. Banyak di antara kita lebih banyak bisa menilai orang tetapi lupa dirinya sendiri. Dan itu pun terjadi. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa, mari kita introspeksi diri kita. Apakah di dalam diri kita pun ada kebohongan? Kalau itu kita ungkapkan dan kita selidiki dan kebenaran itu, maka kita akan menang
pada waktu kita dihakimi. Nah, Paulus ingin menekankan pentingnya hidup berfokus kepada Kristus, ya. Itu di dalam ayat 7, jangan kehidupan kita dipenuhi dengan melakukan hal-hal yang contohnya perkataan bohong. Ketika kita berkata demikian, lalu tidak selaras dengan tindakan yang benar. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan keselarasan itu ada di dalam diri kita. Apa yang kita katakan itu sesuai dengan tindakan. Saya sangat menarik sekali, ya. Tapi apa yang dikatakan oleh WA oleh siapa? Willy Ho. Ya, tadi ada saya lihat di FPL, dia katakan begini, Pastor Willy Ho ini, ya. Yang dia katakan, kita mengalami dengan Tuhan. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu harus hidup nyata di dalam perkataan dan tindakan serta maka pekerjaan tangan Tuhan itu menjadi tangan Tuhan itu campur tangan sebagai sebuah intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Willy Ho ini mengambil sebuah contoh tentang hubungan suami istri. Nah, ini lain. Kita berbicara tentang jemaat Korintus, jemaat gereja, antar pelayan Tuhan. Jika firman itu hidup dan dialami, dan apa yang dikatakan, kalau Yesus hidup di dalam kita, maka kita mempunyai keselarasan antara perkataan dan tindakan. Ya, tidak ada pertengkaran, tidak saling mempermalukan satu dengan lain, dan firman itu bisa dirasakan dengan pertolongannya. Wow, ini sesuatu yang saya aminkan, ya, apa yang disampaikan Willy Ho. Demikian juga dengan pertolongan Tuhan. Ketika kita menyingkapkan dosa kita, kita menguji kita, maka saya percaya melalui pengujian itu komunitas di antara kita ini akan menjadi baik. Demikian juga dengan pribadi kita. Tidak ada sebuah kebohongan, tidak ada dosa, tidak ada hal itu. Dan itu merupakan sebuah kedukaan bagi Roh Kudus. Tetapi ketika seseorang itu datang untuk menyerahkan, untuk menyelidiki, untuk menguji, saya percaya perkenanan Tuhan itu akan hadir. Dan kasih karunia Tuhan akan menyingkirkan kita, membersihkan kita oleh darahnya. Nah, pemahaman inilah yang Paulus sampaikan tentang kerasulan Paulus. Paulus tahu dia punya karunia, dia sebagai seorang rasul. Dan ketika dia katakan, engkau tidak layak sebagai jemaat Korintus. Ya, bagaimana engkau bisa memperoleh kehidupan yang kekal dan keselamatan? Kalau engkau, karena memang sebagian daripada jemaat itu memikirkan setiap persoalan itu dengan sifat-sifat duniawi, yang berasal dari duniawi, bukan berasal daripada Tuhan. Nah, kata ujilah dirimu itu mempunyai satu kesamaan dengan engkau tidak layak. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika Rasul Paulus berkata ujilah dirimu, sebenarnya Paulus ingin berkatakan bahwa hidupmu tidak layak sehingga engkau tidak lulus di dalam ujian. Nah, Paulus ingatkan hal itu, ya, di dalam diri ujilah dirimu, ya. Kau harus melihat kuasa Tuhan di dalam dirimu. Kalau engkau tidak boleh membenarkan dirimu sendiri, bahwa benar-benar Kristus harus ada di dalam engkau. Nah, di dalam ayat 5, Paulus kembali dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam dirimu? Bapak di situ terlalu bungkuk. Nah, sekarang apa artinya dari pertanyaan itu? Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia mempertanyakan, apakah keberadaan Yesus Kristus di dalam dirimu ada? Sebagai orang Kristen yang sejati, dia harus memikul salibnya di dalam diri sendiri. Dan pertanyaan itu kembali disampaikan. Apakah salib Kristus itu ada di dalam dirimu? Sebagai perbandingan dari perkataan di dalam ayat ini, saudaraku, Paulus membandingkan penderitaan Yesus di kayu salib.
karena kelemahan daripada dirimu, tetapi dia mau gantikan engkau. Dan itu pun juga aku lakukan di dalam diriku. Dalam keadaan kelemahanku, aku percaya Tuhan bekerja dengan kuasanya di dalam diriku. Nah, keselarasan inilah yang diambil Paulus dengan segala penderitaan Kristus. Dia bandingkan dengan dirinya sendiri. Dan Paulus mengingatkan, jika engkau menguji dirimu, memeriksa dirimu, maka engkau tidak mengalami diskualifikasi. Paulus ingatkan, tidak akan engkau mengalami penolakan. Dan kebenaran itu harus diakui. Jangan engkau menggunakan standar dunia, kesuksesan, kekuatan, dan penilaian itu mereka berikan juga kepada Rasul Paulus. Nah, kalau mereka menilai kesuksesan, keberhasilan dengan cara pikiran dunia, Paulus pun sama. Dia tidak ada artinya. Dia tidak memenuhi syarat. Tetapi dia katakan ini mungkin juga terjadi jika engkau menggunakan standar-standar dunia. Tetapi aku berdoa jangan engkau berbuat salah akan penilaian itu. Nah, di dalam 2 Korintus 13 ayat 7, saya ambil di dalam bahasa sehari-harinya, kami berdoa kepada Allah, semoga ia mau menolong kalian untuk tidak bersalah. Bukan untuk menunjukkan kami ini memang cakap. Menunaikan tugas. Maksudnya tugas gereja, tetapi supaya kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini Paulus di dalam ayat 8 menekankan, karena kamu tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Pembelaan Paulus demikian. Sekalipun engkau adalah melayani, tetapi ingatlah, tentu ini berbicara tentang pekerjaan gereja, pelayanan di dalam gereja. Paulus ingatkan, apapun yang menjadi penunaian gereja, tugasmu sebagai pelayan Tuhan, ingatlah, segala sesuatu itu didasari oleh sebuah kebenaran. Gereja boleh dengan batasan-batasan kekuasaan gerejawi. Di dalam jemaat Korintus misalnya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa segala sesuatu itu harus sesuai dengan kebenaran. Tidak ada sesuatu pun apapun juga. Pelayanan-pelayanan di dalam gereja apapun juga tanpa didasari kebenaran. Dan Paulus akui dirinya. Sekalipun dia rasul, tetapi pegangan dia adalah kebenaran. Dan Paulus katakan, aku tidak bisa melampaui kebenaran kalau kebenaran itu. Dan aku tidak bisa melawan kebenaran. Ya. Nah, akhir kata di dalam ayat 9, aku bersuka cita jika aku lemah, kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu kesempurnaan kamu. Tujuan daripada Rasul Paulus menegur jemaat Korintus adalah tentang kesempurnaan. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang sukacita, apa yang didapat dari sukacita? Dia katakan kepada jemaat Korintus, aku bersukacita karena engkau masih mempertahankan, mempercayai Kristus. Tetapi sekalipun kita lemah, nah kata lemah ini yang menjadi penekanan bagi saya, ternyata kata lemah ini memiliki makna yang sulit untuk berbagai makna. Ya, apakah itu kelemahan jasmani daripada Paulus? Apakah itu kelemahan fisiknya dari Paulus atau kelemahan mereka? Sehingga sulit untuk menangkapnya. Tetapi dia katakan, karunia kuasa adikodrati itu akan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Nah, Paulus dapat menemukan alasan untuk bersukacita karena mereka masih mempercayai Kristus. Yang kedua, aku bersukacita jika kami lemah. Nah, ini berbicara juga tentang ketundukan akan penyangkalan diri dan kelemahan Paulus. Tetapi Paulus sadar sesadar-sadarnya di dalam segala kelemahan ada kekuatan rohani di dalam dirinya. Ada kaitannya tentang pribadi Paulus yang sekalipun dia lemah, tetapi dia katakan dalam segala kelemahan kekuatanku bekerja. Dia bisa, asalkan tidak melakukan sesuatunya, dia tidak mau menggunakan otoritasnya sebagai seorang rasul yang dia katakan yang berhubungan dengan peneguran. Ini berbicara tentang kebenaran.
Sekalipun aku punya otoritas, aku tidak sewenang-wenang untuk menegur engkau. Tetapi ketika aku melihat engkau percaya, maka dia katakan, aku menjadi kuat karena iman. Kamu harus menjadi kuat karena ada iman dan pengharapan di dalam Injil. Tetapi itulah cukup bagiku untuk sukacita. Sekalipun kedapatan saya lemah. Nah, itu yang ingin disampaikan. Dan semua teguran nasihat itu adalah membawa kesempurnaan. Nah, saya tekankan tentang kesempurnaan. Ya, kesempurnaan ini memulai pengertian pemulihan. Ya, kalau kita ambil di dalam perjanjian baru, maka maknanya kalau saya melihat tentang Matius 4 ayat 27 atau Matius 1 ayat 19, itu ketika Tuhan Yesus menghampiri para murid-muridnya. Pada waktu dia datang, ternyata murid-muridnya sedang memperbaiki jala. Nah, sedang memperbaiki jala ini mempunyai satu pengertian tentang kata tirso juga. Jadi kata kesempurnaan yang dimaksud dengan ini adalah pemulihan. Saya ambil contoh lagi, ada pemulihan yang mempunyai arti meluruskan atau restore. Dalam Galatia 6 ayat 1. Ini mempunyai pengertian juga dengan kata tirso. Nah, ternyata kata tirso ini secara harfiah juga sama, memiliki memperbaiki, membingkai, memulihkan. Nah, kata-kata tirso ini dipakai Paulus untuk memulihkan jemaat Korintus. Dan kata-kata tirso ini diambil dari seorang ahli yang mereka ingin memulihkan kebugaran. Dan Paulus tahu bahwa jemaat Korintus itu dalam keadaan tidak baik, tidak sehat. Maka itu Paulus datang untuk memulihkan kebugaran rohani mereka. Nah, kesimpulannya saudaraku, di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dan 13 ini baru Paulus berbicara tentang ayat 11 tentang nasihat. Ya saudaraku, mungkin ini hanya sebagai sebuah nasihat yang tentu tidak bisa diartikan oleh saudara bahwa bergembiralah, berusaha untuk memulihkan semuanya, itu saling menasehati, sehati sepikir, hidup dalam damai. Semoga Allah sumber kasih damai sejahtera menyertai kamu. Itu yang disampaikan kepada jemaat mereka untuk memiliki sikap yang demikian. Ya, jika mereka sudah mengalami kepenuhan, maka engkau akan menemukan damai sejahtera. Dan di dalam ayat 12 ini disampaikan salam. Nah, salam yang disampaikan Paulus ini mempunyai ada pengertian salam ciuman yang kudus. Sampaikan salamku kepada semua orang yang kudus. Dan perkataan ciuman ini merupakan hanya simbol kasih sebagai seorang Kristen. Kasih agape, mengucapkan kesejahteraan kepada orang lain, bukan eros ya secara romantik. Itulah yang menjadi simbol tentang persekutuan Tuhan. Dan Yesus menegur Simon karena tidak menyambut dengan ciuman. Ketika seorang wanita yang berdosa, dia membasuh, menuangkan minyak wangi, lalu dia menghapus dengan rambut. Lukas 7 ayat 14 berkata, engkau tidak menyambut aku dengan ciuman. Nah, ciuman ini adalah lambang simbol kasih sebagai orang Kristen. Tetapi wanita itu tidak berhenti mencium kakinya sejak aku datang di sini. Nah, yang ketiga tentang berkat. Paulus mengakhiri dengan beberapa dorongan terakhir, bersukacitalah, berjuanglah untuk pemulihan kedewasaanmu, saling menyengati satu dengan yang lain, sepikir, sehati, hidup dalam damai sejahtera dengan ciuman kasih. Paulus ingin menyampaikan, hiduplah komunitas saya jemaat bukan dengan perselisihan, tetapi satu simbol keunitian di dalam kehidupan orang Kristen. Dan ketika dia menyampaikan, Paulus ingin berkata tentang ketritunggalan berkat ketritunggalan ini. Ya, maka itu dia katakan, mari kita baca bersama, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Apa yang ingin disampaikan tentang berkat ini?
tentang keberadaan Yesus sebagai Allah Tritunggal yang harus disampaikan, dipahami oleh semua orang, termasuk gereja Korintus dan kita semua. Itu yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada penulis kita. Terima kasih Ibu Ayu, sudah kami sampaikan apa yang menjadi pembelajaran, apa yang ingin ditulis oleh Rasul Paulus. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja. Dan firman yang disampaikan jatuh ke tanah yang subur, dan kami percaya bukan hanya perkataan yang kami sampaikan, tetapi kekuatan Roh yang bekerja kepada setiap. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Halo, shalom Pak Wilson, hambanya. Amin. Terima kasih Ya. Pastor Stano. Tuhan Yesus memberkati.